Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali materi keempat tentang hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup. Jadi ini adalah pembahasan dan contoh soal ya. Maaf kebalik ya, contoh soal dan pembahasan untuk materi keempat ini. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada rangkaian double loop. Nah, ini langsung double loop. Jadi double loop berarti ada kotaknya 2 ya. Yang susunan konfigurasinya seperti ini. Nah, ini tolong kalian pahami bentar. Ini ada baterai ya, sumber tegangan yang memiliki hambatan dalam. Nah, waspada. Jadi banyak beberapa contoh soal yang di dalam sumber tegangannya itu ada hambatan dalamnya. Jadi ada hambatan yang bernilai 1 ohm. Biasanya 1 ohm ya, kecil. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kuat arus listrik ya yang mengalir pada setiap cabang. Jadi ini ada 3 cabang ya di sini, tengah, atas, bawah. Lalu jika lampu putus, nah ini kalau lampu ini putus, berapa kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian? Ya, jadi kalau yang pertanyaan B, kalau ini putus, maka rangkaiannya jadinya single loop. Nah ya, jadi rangkaiannya cuma 1 loop. Tapi kalau ini nggak putus, maka nanti rangkaiannya jadinya 2 loop. Nah, begitu. Oke, baik, langsung saja. Kita akan mulai dengan yang pertanyaan A untuk rangkaian double loop ya. Nah, kalian akan saya jelaskan bertahap, oke? Biar kalian paham. Langkah pertama, jadi kamu menentukan arah arus pada setiap cabang. Nah, karena begini. Kalian menentukan arah arus adalah dengan melihat kutub positif pada setiap baterai atau pada setiap sumber tegangannya. Ini kan positifnya ini ya, berarti arusnya keluar dari kutub positif, begitu. Paham? Ya, jadi tentukan arah arus tuh begitu. Arus itu keluar dari yang kutub positif. Oke? Nah, setelah itu berikan notasi untuk setiap arusnya. Jadi notasi itu artinya kita tentukan ini I1, ini I2, yang ini I3. Ya, jadi I1 itu mengalir dia dari sini. Nah, ini I1 ini segini. Kalau I2 ngalir tengah, kalau I3 berarti ngalir yang bawah. Begitu, paham ya? Sekarang step kedua. Wah, ini keklik duluan ini. Nggak apa. Tentukan arah loop. Nah, arah loop tadi yang putaran itu loh ya. Arah putaran pandangan. Nah, gitu gampangannya saya menyebutnya. Nah, arah loop agar kalian tidak bingung itu disarankan mengikuti. Ya, ini mengikuti putaran arus. Karena kita lihat di loop pertama ini, loop yang atas, arusnya kan berputarnya begini ya. Nah ini berarti apa? Berlawanan jarum jam ya. Ya sudah, berarti arah loopnya berputarnya berlawanan jarum jam ya. Karena nanti untuk menentukan tanda plus minusnya begitu ya. Berbeda dengan bawah ya, karena arah arusnya begini ya. Ini pusaran arusnya, putaran arusnya apa ini, searah jarum jam ya, berarti loopnya juga mengikuti seperti itu. Paham ya? Langkah ketiga, tentukan hubungan antar arus. Nah, maksudnya gimana Pak? Kita tahu di sini ada I1, I2, I3. Nah, itu hubungannya bagaimana? Hubungannya berarti dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, apa itu hukum 1 Kirchhoff? Tentang hukum percabangan. Nah, ini yang nyabang itu yang bagaimana? Nah, kita bisa tahu I2 itu adalah penggabungan dari I1 dan I3 ya. Cabang, titik cabangnya yang di sini nih. Ya, pertigaan ini nih ya. Jadi kita bisa tuliskan persamaan 1 ya, I2 sama dengan I1 tambah I3. Oke? Ya. Lanjut. Langkah keempat. Nah, ini analisis untuk loop 1 dengan hukum 2 Kirchhoff. Oke. Jadi kita potong loop yang bagian atas saja ya, loop 1. Nah, mari kita tentukan bagaimana analisisnya. Nah, hukum 2 Kirchhoff ya, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat kan mutarnya ke sini ya. Nah, berarti ini set. Nah, ini min 3 ya. Kan tandanya seperti aturan yang sudah ditentukan ya. Nah, lalu R-nya ada berapa nih? Ada 29, ada 1, ada 10 ohm yang di lampu ya.
I1 tadi yang dari mana? I1 itu sepanjang dari sini sampai sini. Oh, berarti I1 itu milik R29 dan R1. Nah, makanya ini 29 tambah 1. Paham ya? Nah, lalu ditambah I2. Nah, I2 berarti kan yang melewati 10 ohm. Nah, makanya ini 10 ohm bukan I1, tapi I2 ya, karena yang melewati sini I2. Paham ya? Nah, kita perkalian biasa, kita dapatkan persamaan 2. Oke. Nah, ini jadi kalau kalian sudah ke soal, saya rasa mungkin kalian lebih paham ya. Yang penting teliti tandanya ya, mengikuti loopnya. Lanjut. Analisis yang loop bawah sekarang ya, yang loop kedua. Nah, kita potong lagi. Loop 2 tadi begini bentuknya. Mari kita analisa. Maka putarannya ke sini set ya, berarti kutub negatif dulu yang ditemui, berarti min 6 ya, lalu ditambah ini masih 10 ohm ya, dan I2. Nah, ini yang 14 ohm dan yang 1 ohm yang di sini adalah milik arus I3. Nah, ya begitu. Lalu seperti biasa kita dapatkan persamaan 3 ya. Saya rasa kalian matematikanya ini bisa pindah ruas itu ya. Itu. Lanjut. Nah, kalian sudah punya 3 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal mainan saja ya, memainkan dengan substitusi dan eliminasi ya, matematika biasa. Jadi misalkan tadi kita dapat persamaan 1 ya, ada ini. Kita ubah jadi 1 sama dengan I2 min I3. Lalu kita substitusi ke sini ya. Nah, ke persamaan ini. Jadi I1 ini kita ganti dengan ini ya, sehingga kita dapatkan ya seperti ini. Ini satunya diganti ini ya, kita dapatkan persamaan 4 ya. Jadi agar nanti dieliminasi itu variabelnya sama begitu. Lanjut, masih langkah ke-6 ya. Jadi langkah ke-6 itu langkah terakhir ya. Langkah ke-6 itu langkah terakhir, hanya tinggal substitusi dan eliminasi. Kalau persamaannya kalian benar, hasil akhirnya juga akan benar begitu. Nah, tadi kita dapat persamaan 3 sudah ya, persamaan 4. Nah, ini sama ya, jadi variabelnya sama. I2, I3 begitu. Lalu kita matematika biasa dengan eliminasi, kita dapatkan I2 sama dengan 0,25 ampere. Nah, ini. Ya, jadi kita sudah dapatkan hasil arus yang lewat tengah ya. Nah, yang lewat lampu tadi itu 0,25 ampere ya, begitu ya. Lalu karena kita sudah tahu I2 nya 0,25 ampere, sehingga kita bisa mencari I1 dan I3. Nah, misalkan dari persamaan 2 kita masukkan, kita dapatkan I1 ya, 0,0167 ampere begitu ya, dimasukkan. Lalu kita juga bisa mencari yang I3 ya. Nah, dengan persamaan 1. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat tuh I2 nya, I1 nya juga sudah dapat dari sini. Nah, kita dapatkan, tinggal dikurang ya, 0,233 ya. Jadi sudah ketemu semua ya. I1 sudah, I2 tadi 0,25, I3 0,233. Nah, jadi inilah arus-arus yang mengalir pada setiap cabang ya. Jawaban dari pertanyaan A. Paham ya? Oke, sekarang pertanyaan B tadi apa? Ketika jalur tengahnya putus ya, lampunya putus. Nah, sehingga yang terjadi adalah ini putus, maka jadinya single loop ya. Jadi arusnya itu hanya melewati satu kotak saja, ini enggak 2. Karena yang tengah putus. Oke. Nah, di sini tolong diperhatikan. Loh, Pak, kenapa arus yang di sini itu arahnya seperti ini ya? Padahal kan harusnya arusnya ke sini, ke bawah. Nah, ini kan kutub positif. Kenapa arusnya tidak ke sini? Kalau ke sini berarti nanti dia tabrakan ya, iya apa enggak? Kan ini juga plus, maka yang dari 6 volt itu ke sini. Lalu yang dari 3 volt ke bawah ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Maka akan terjadi apa? Tabrakan ya. Nah, ini yang sering dibingungkan oleh para siswa. Jadi begini. Kita menentukan arah arus untuk single loop ya. Ini kalau single loop.
kalau satu kotak tuh ya, itu harus satu arah. Nah, solusinya adalah kalau ketemu yang tabrakan seperti ini, ketemu tabrakan itu gimana sih Pak? Yang kutubnya saling menghadap. Nah, ini kutub sumber tegangannya, kutub baterainya itu saling menghadap seperti ini. Jadi nanti kan arusnya tabrakan ya. Nah, itu nanti yang tegangannya atau yang sumber tegangannya itu kecil, itu kalah. Kalah itu dalam artian kuat arusnya ngikut yang putaran dari yang sumber tegangan yang lebih besar. Jadi arahnya seperti ini ya, tetap ini ke atas ya. Jadi ini enggak ke bawah tapi ini tetap ikut ke atas. Karena 3 volt dengan 6 volt besar mana? Besar 6 volt. Ya, begitu ya. Besok kalau ketemu yang seperti ini jangan bingung. Tapi kalau misalkan kutubnya ini kebalik, ya misalkan ini ya, yang hitam ini, yang kutub positifnya di sebelah sini, ya berarti nanti arusnya seirama, ya, berputarnya searah gitu loh, nggak tabrakan. Ya, hati-hati ya. Oke. Maka arah loopnya pun kita mengikuti arah putaran arus ya, seperti kesepakatan yang dijelaskan tadi saya sebelumnya. Nah, kalau single loop gampang ya, tinggal substitusi tinggal analisa seperti biasa ya, tandanya berarti ini set min ya, karena kutub negatif dulu yang dijumpai, lalu ke sini set. Nah, ini plus dulu ya, plus 3 sudah ya. Lalu IR-nya, lah IR-nya berarti tinggal dijumlah semua. Loh Pak, kenapa I-nya cuma 1 ya? Karena kan ini single loop ya, satu rangkai satu kotak saja begini, satu rangkaian tertutup. Itu kan arusnya sama semua, ibaratnya ini adalah rangkaian seri ya, jadi I nya sama semua. Jadi I yang mengalir atau arus yang mengalir pada 1 ohm, 29 ohm ya, 14 ohm itu sama. Jadi tinggal kita simbolkan I saja ya, begitu. Tambah ya. Nah, nanti kita temukan, oh ternyata kalau ininya putus berarti arus yang mengalir hanya tinggal arus rangkaian ini ya, tidak ada arus cabang ya, tidak bercabang. Tapi tidak bercabang ya, tapi satu rangkaian saja atau satu arus saja karena tidak bercabang. Sehingga kita temukan ya I-nya ya I, tidak ada I1, I2, I3 ya, kan nggak bercabang. Jadi arus pada rangkaian adalah 1/15 ampere ya, begitu ya. Oke, jadi itu yang penjelasan bagaimana menganalisis double loop dan yang single loop ya. Kalau yang double loop biasanya menggunakan substitusi eliminasi persamaan ya, jadi agak ribet. Tapi kalau yang single loop lebih simpel dan lebih mudah. Oke, paham ya? Nah, inilah tugas yang harus kamu kerjakan ya. Soal nomor 1 ini adalah single loop ya, loop yang cuma 1. Silakan cari kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ya, dengan hukum 2 Kirchhoff. Dan yang terakhir nomor 2 ya, seperti biasa hanya 2 nomor saja ya. Nah, enakan. Silakan dicari ini, maka kuat arus pada hambatan 4 ohm. Nah, ini lihat, kamu harus waspada ya, hambatan 4 ohmnya ada 2. Ya, berarti kamu harus nyari arus yang di sini berapa, yang di sini berapa ya. Silakan kalian kasih notasi. Misalkan ini I1, ini I2, yang di sini I3 ya boleh. Ya, ini double loop. Ya, ini berarti nanti ada 3 persamaan ya. Kamu mengerjakannya seperti contoh yang tadi yang double loop. Ya, langkah-langkahnya step by stepnya ngikut saja yang sudah saya jelaskan tadi agar kamu lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke, gitu ya. Silakan dikerjakan, difoto, diupload di sistem e-learning kita. Saya tunggu. Semoga di materi keempat ini kalian lebih paham lagi, dan nanti jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.